Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang punya pengalaman mistis. Selamat malam Andini. Selamat malam Mas Bayu. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Jadi aku tuh sempat syuting salah satu program ekspedisi hunter gitu yang hantu-hantu gitu. Terus ke salah satu daerah di Kalimantan. Kebetulan. Jadi kita datengin satu tempat yang memang terkenal angker oleh masyarakat sekitar gitu. Terus di situ aku dibukain mata batinnya gitu sama orang pinternya. Aku sih tidak melihat ya karena sudah di ini pun aku nggak bisa lihat gitu, alhamdulillah jangan sampai sih. Tapi aku merasakan gitu loh. Apa yang dirasain? Mellow aja, langsung kayak hati tuh kayak bawaannya sedih, mulu nangis, tiba-tiba nangis aja, nggak tahu nangisin apa gitu. Ternyata pas ditanya sama orang pinter di situ, memang penunggu tempat itu tuh dulunya gadis yang sangat cantik. Dia bunuh diri karena dia dipaksa menikah sama orang yang jauh lebih tua dan dia nggak cinta. Berarti kamu bisa ngerasain yang dia rasain dong? Iya. Berarti kamu seolah-olah dirasuki dong sama sosok itu? Aku nggak tahu ya dirasukinya seperti apa, cuman memang Masih sadar? Aku sadar, tapi aku nangis. Aku nggak tahu nangisnya kenapa, bawanya memang pengen nangis aja, mellow mulu kayaknya, sedih aja gitu. Abis itu baik-baik aja? Abis itu setelah semuanya beres, baik-baik aja, cuman kayak ngelamun kenapa gitu. Oh kayak ada pengalaman yang bener-bener Iya kayak antara ini antara sadar nggak sadar? Iya sadar dan enggak. Biasanya sih itu kalau kata orang itu dirasuki. Tapi mudah-mudahan ya sekarang baik-baik aja dan nggak ikut lagi kalaupun emang iya ada. Dan malam hari ini mudah-mudahan kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku mendapat gangguan gaib setelah memasang susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Selamat malam Mbak Rika. Apa yang mau Mbak Rika ceritakan pada kami? Tentang pekerjaan saya yang dulu di dunia malam. Sebagai apa di dunia malam? Awalnya saya menjadi LC pemandu karaoke. Oh, ladies companion, Iya. pemandu lagu gitu di tempat karaoke. Ya. Oke, lalu? Dan saya punya sampingan sebagai wanita panggilan. Lalu apa yang mau diceritakan mengenai itu? Saya awalnya mengikuti gaya hidup teman-teman saya yang tinggal di apartemen, punya barang-barang mewah. Saya awalnya berambisi, saya ingin seperti teman-teman saya. Tinggal di apartemen, hidup mewah Iya. gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Lalu saya bertanya kepada teman-teman saya, pakai apa sih kok sampai gimana ya? Sampai bisa kayak gitu. Jawabannya adalah? Ternyata teman saya banyak yang memakai susuk. Anda ikuti? Iya, lalu saya diajak ke tempat orang pintar sama teman saya. Di mana? Di daerah. Apa yang dilakukan di waktu itu? Saya disuruh mandi kembang. Lalu saya oleh dukun itu. Iya apa? Terus susuknya dipasang di mana? Di area dan wajah. Oke, setelah pasang susuk memang ada efeknya. Ada banyak orang-orang kaya yang berminat sama saya dan bahkan mau mengeluarkan apa saja yang dia punya untuk saya. Oke, lalu kemudian apa yang menjadi tujuan Mbak Rika datang ke Menembus Mata Batin? Saya tuh ingin bertanya sama Roy. Ada salah satu dari korban saya. Korban apa maksudnya? Korban yang udah saya kuras hartanya. Lalu saya tinggal. Dan orang itu
terkena penyakit kelamin setelah berhubungan badan dengan saya. Bahkan ada yang sampai gila. Kalau korban saya dihitung-hitung udah ada 30 orang lebih. Itu yang hanya saya kuras hartanya. Tapi kalau yang saya pacarin ada sekitar 5 orang. Ada yang dipacarin juga. Iya. Bedanya apa Mbak kalau boleh tahu? Maksudnya yang Antara yang dikuras iya, aja yang sama yang dipacarin. dipacarin bedanya apa? Kalau yang dipacarin ya sampai berhubungan badan gitu, maaf. Tapi kalau yang hanya saya kuras hartanya cuma sekedar jalan, makan gitu. Di antara 5 itu hanya 1 yang terkena penyakit kelamin. Iya, dan 4-nya gila. Ngejar-ngejar terus gitu maksudnya? Iya, padahal saya sudah berusaha menjauhi mereka, tapi mereka tetap ngejar-ngejar saya. Jadi malam hari ini tujuannya adalah sekali lagi boleh disebut? Saya ingin tanya kepada Roy Kiyoshi apakah ada pengaruh. Dari susuk yang dipakai? Iya, itu. Dengan penyakit dan korban-korban yang jadi gila itu? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan kami akan langsung mengajak Mbak Rika untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika terlahir tanggal 13 Desember 99. Tanggal lahirnya mencerminkan sifat yang lembut dan suka menolong orang lain. Tetapi saya melihat gemerlap di kehidupan malam, di kehidupan Rika. Kehidupan itu menuntut untuk menggunakan ilmu-ilmu gaib dan ilmu hitam. Banyak sekali aura-aura negatif yang tertanam di tubuhnya. Auranya mengundang makhluk-makhluk tak kasat mata untuk mendampingi Rika. Saya melihat nenek-nenek berwajah hancur berantakan di tubuh Rika. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rika lahir tanggal 13 bulan 12 1999. Rika adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke, tapi karena iri dengan teman-teman yang mendapatkan kemewahan lalu pasang susuk. Nah, dengan susuk yang dipakai ini ada 30 orang lebih kira-kira yang terkuras hartanya. 5 diantaranya dipacarin, tapi di antara 5 itu ada yang terkena penyakit kelamin, sisa 4 lainnya Iya, gila, gila. ngejar-ngejar terus. Makanya malam hari ini tujuannya datang ke Menembus Mata Batin, ingin tahu sebenarnya ada apa yang terjadi gitu ya. Iya. Dengan mereka, apakah ada hubungannya dengan susuk yang dipakai? Di dalam susuknya mungkin ada sesuatu. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Rika, jadi terus terang saya ngeliat Rika biasa aja sih. Gak mau, I'm sorry. Maksudnya emang aku straightforward to the point orangnya. Saya nggak ngerasain ada Susuk yang menarik gitu? Yes. Saya tidak merasa kamu menarik hati saya atau menarik hati orang lain, tapi jika itu dikatakan susuknya masih ada, mungkin memang sudah habis kali efeknya atau memang pernah udah keluar. Dan ketika dia ingin lepas dari susuk, saya rasa ini sudah lepas copot satu persatu kan. Kalian ngelihat dalam terawangan batin saya ya, Rika memang pernah tiba-tiba ada kayak yang keluar gitu ya. Pernah, tapi saya herannya korban-korban saya itu masih ngejar-ngejar saya, Mas Roy. Ya, itu efek sih. Gitu. Susuknya berbentuk apa ya, Mbak Rika? Emas, permata, perak? Seperti paku gitu. Pak, dimasukin. Iya. Jadi kita akan menetralisir si Rikanya ini dengan susuknya yang konon dia mempercayai bahwa itu masih ada. Tapi bagi saya, Iya, soalnya sekitar seminggu yang lalu, saya sempat mimpi aneh Mas Roy. Apanya? Saya mimpi didatengin nenek-nenek, mukanya tuh hancur banget Mas Roy.
dan jiwa saya seperti ditarik-tarik, Mas Roy. Tuh, baik. Saya minta pisang 1 biji, kemudian ditusuk pakai lidi. Oke, dia tadi bilang sempat di oleh dukunnya waktu pasang susu. Iya. Memang banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Alih-alih ingin memasang susuk, namun malah sama sang dukun gitu. Dan tapi nggak semua dukun kayak gitu ya. Tapi sebagian karena memang pasangnya jadi sekalian gitu sembari nyelam minum air. Teman-temannya masang di tempat yang sama. Iya, Dan mereka juga masang di bagian yang sama. iya kebanyakan. Dengan cara yang sama. Iya, Dan di juga. iya. Harusnya kenapa kamu mau kalau udah tahu mereka juga di kenapa kamu juga mau melakukan itu? Karena saya terpaksa, Mbak. Saya pengen seperti teman-teman saya. Waktu masang susuk, dia bilang ada ritual yang dimandiin kembang ya. Iya, Terus apa lagi? sama mandi minyak. Mandi minyak pakai. Mandi minyak. Yang Iya. kamu lihat dengan ritual itu apakah ada sosok gaib yang ngikutin Mbak Rika, Roy? Ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Jadi Mbak Rika tuh kayak boneka. Kayak bonekanya aja. Kayak mainannya ya. Kayak mainan. Seperti apa sosoknya, Roy? Saya ngeliatnya tuh udah tadi cowok hitam. Ya, betul sekali. Terima kasih sekali. Rika, kamu pasang susuknya tahun berapa? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2016. Ya, Tadi kamu bilang apa, Bay? Oh, Makhluk halus yang mengikutinya. iya, setelah ritual masih ada nggak makhluk-makhluk? Kalau susuknya kamu lihat udah luntur ya. Udah luntur, Tapi tapi ngikutin? tapi saya tetap akan ngebantuin kok untuk ngilangin, bener-bener ngilangin efek dari susuknya. Dan Ada bukannya efeknya. mitos atau fakta, tapi iya kita akan melakukan ini. Dibersihin bener-bener ya. Iya, Biar hilang. ya saya akan bantuin sebisa yang saya bisa bantuin aja ya Rika. Tapi untuk profesi dan kedepannya saya serahin sama Rika seluruhnya. Karena hidup itu adalah pilihan. Korban-korbannya itu tadi Ya. ada yang gila dan kena penyakit kelamin, ya itu mereka bisa sembuh nggak? Karena kan susuknya udah Hilang ya. hilang. Tapi kenapa mereka masih belum normal, Roy? Mereka masih belum normal karena memang Efek susuk efek. atau ada makhluk gaib lagi? karena mereka rambutnya juga saya ikat sama rambut saya. Dan yang bisa ngelepas ikatan itu cuman orang pinter yang masang susuk saya itu. Itu Gimana? ritual lain berarti ya, dari Iya. ritual lain. Ya, Iya. rambut Dan saya ya. tuh lupa rumah orang pintar yang pernah saya pasang susuk itu. Teman-teman Mbak nggak ada yang Saya udah hilang kontak sama teman-teman saya. agak susah ya. agak susah Agak sekali. ribet ya maksudnya. Agak ribet. Jadi rambutnya diikat nih. Iya, Itu yang bikin mereka terikat sama Rika. betul sekali. Mau sampai kapanpun, kalau nggak dibersihin nih pasti akan gini, susuk akan mengendap, mengexpired, dan dia akan berubah jadi bentuk yang lain. Kayak berubah jadi manifestasi. Entah itu jadi tua, entah itu kelihatannya dari jauh nenek-nenek, tapi pas dilihat oh muda. Kayak gitu-gitu, iya. Efeknya malah jelek ya Iya, ke badan kita sendiri kayak ya. kita mengalami halusinasi gitu, kamuflase gitu. Itu sih sebenarnya efeknya. Gimana, Roy? Kamu Kamu- melihatnya gimana? Ya, Rika tampaknya saya di sini mencium aroma yang berbeda lagi. Rika kayak bawa sesuatu ya. Iya. Apa itu? Rambut korban-korban saya yang saya ikat dan minyak. Ya, kita buang, kita lihat aja yuk sambil nanti kita copot-copotin. Ya, Silakan. bentar saya ambil. Roy, rambut yang diikat tuh bisa membuat seseorang jadi terikat dan Iya. jadi bahkan kehilangan Iya. kesadaran gitu ya? Iya, betul sekali. Tapi tidak hanya diikat saja, namun benar-benar kayak dibaca-bacain sesuatu. Ada mantra, gitu. spell. Ya, magic spell gitu loh. Enggak semuanya rambut bisa diikat tiba-tiba kita Iya. terikat. Harus ada kontak dulu, kita kenal satu sama lain.
Iya. Kalau misalnya kamu random kamu tuh dia mana ngeh ya. Iya. Itu apa ya? Ini air yang dikasih sama orang pinternya itu buat mandi kembang. Dan ini minyak dan rambut para korban saya yang sudah Oh, masih Wow. disimpan ya. Mbak boleh tahu nggak dapat rambutnya dari mana ya? Iya. Caranya gimana, Mbak? ya saat saya tidur sama orang itu dan Rambutnya kamu ambil. ya di saat santai-santai gitu ngobrol-ngobrol. Boleh dibuka, lihat. Banget ya. Ini Dari korban-korban itu kenapa 5 orang ini yang kamu ambil rambutnya? karena 5 orang ini yang kaya raya dan gampang saya ambil uangnya. Oke. Saya ada menu spesial dari Roy Kiyoshi. Bro, keju, coklat, no? No. Kopi. Kopi hitam. Oke, ini apa yang mau kamu lakuin? Kenapa menggunakan media pisang, Roy? Saya mencoba untuk gini. Dia mempercayai di kepala dia kalau memang masih ada. Susuknya. Ya, tapi bagi saya yang lihat sebenarnya udah bersih, tapi masih sisa-sisa keraknya doang. Gitu. Nah, di sini sekalian aja nih kita beresin biar dia juga tenang Rikanya kemudian dan akhirnya bisa kembali menjadi orang normal. Maksudnya tidak dihantui, ada perasaan bersalah, itu worry, khawatir. Ini media pisang bisa untuk bersihin ya? Bisa. Berarti kalau orang yang pasang susuk nggak boleh makan pisang loh? Itu ditusuk pakai kayak gituan deh. Oh gitu. Serem kan? Iya, pantesan selalu dengan mitos tuh katanya kalau misalnya orang yang pasang susuk nggak boleh makan Sate. langsung dari tusukannya kan? Iya. Sate pun nggak Itu bisa boleh. luntur ya? Katanya. Iya. Mitos nggak tahu mitos. Kita akan coba itu apakah mitos atau fakta. Iya. Dan apa yang terjadi setelah ini dan sesudah dibersihkan. Aku pengen tahu perasaan dia dan perubahan muka dia. Oke, mari silakan Roy. Baik, Apa yang mau kamu lakuin? jimatnya itu aja ya? Iya. Oke, Duduk aja. aku minta. Aku boleh mintain apa? Oke. Oke. Yang banyak tapi. Agak banyak. 1 botol. Ah, oke. Pakai botol kayak gini. Ya Oke. bisa. Aku sih, aku bener-bener aku kayak aku nggak mau mikir 1000 kali untuk lakuin ini. Tapi aku yakin apa yang aku lakuin hari ini buat Rika semoga bisa jadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya pasang susuknya kebanyakan atau udah kelamaan jadinya hancur. Ini kamu lihat dari rambut dan minyak ini ada sesuatu yang terikat di situ nggak, Roy? Ada Apa, Roy? sosok makhluk kuntilanak dan segala macam itu. Aku pengen kamu makan itu, terus minumnya kopi hitam. Makan satu persatu, diresapi. Makan deh, tapi hati-hati ketusuk ya. Jangan. Kok makan pisang aja kayak berat banget gitu ya, Roy? Iya. Wait. Ini apa yang terjadi, Roy? Kenapa dia langsung kolaps gini, langsung pingsan? Dia tuh kaget gitu loh sebenarnya. Efek shock dari kaget, dingin dan ketakutan. Bisa dibangunin kok, dia aman. Bukan karena pisangnya ini, Roy? Bukan. Oh, bukan. Bukan, dia belum sempat makan, tapi udah ini. Mbak Rika? Mbak Rika bisa bangun?
Aduh. I have to. Ini sosok apa, Roy? Dia kerasukan apa ya? Kuntilanak. Roy, dia ngeliatin aku, Roy. Iya. Roy. Hei, kamu makan pisang itu? Apa mau aku siram? Saya pakai sopan santun ya. Tapi kalau kamu bertindak kasar sama saya dan bintang tamu kami, terpaksa saya pakai cara kasar. Dia udah lepas nih. Kita harus masukin dia pisang. Harus Pisang makan. ke dalam. Yap, ke dalam mulut nih. Tapi jangan sampai tersedak ya. Tapi dia udah lepas atau belum? Masih dipengaruhi kuntilanak tadi, Roy? Udah lepas nih, beneran udah. Beneran nih, Roy, udah lepas, Roy. Beneran. Ntar tiba-tibain, Mas. Kalau sampai ini nolak lagi, saya udah nggak tahu mau ngapain. Mereka, kamu udah sadar? Sini, tangan kamu. Pegang tangan saya. Yuk, berdiri. Makan pisang. Oke, yuk duduk. Makan dikit, jangan ketusuk ya. Tuh, punya. Telan pelan-pelan. Kau ngelihat dia, matanya kosong atau kayak sebelumnya? Kosong dia matanya. Kayak, nggak tau, kayak lagi ngincer gitu loh. Apa masih dipengaruhin sama kuntilanak tadi? Enggak. Udah dia. Ya, kita harus taking care sama dia. Dia itu sebenarnya anak baik. Tapi saya rasa di bawah pengaruh yang enggak dia bisa berubah. Masuk jimat-jimat itu ya? Tuh, ikatan rambut itu. Nanti kita akan bakar sekalian. Terakhir. Dan tidak ada lagi susuk-susukan dan tidak ada lagi makhluk-makhluk halusan. Oke. Finish. Diminum kopi. Yes. Pelan-pelan, jangan tersedak ya. Pelan-pelan banget. Tapi dia masih kayak belum sepenuhnya menguasai dirinya gitu ya, Roy ya? Iya, nggak apa-apa. Perlu waktu sih, takes time. Tapi ini udah sepenuhnya Mbak Rika. Saya yakin udah sepenuhnya. Tapi hanya saja energi yang terpakai buat dia tadi masuk itu capek. Saya tinggal ngurusin jimat-jimatnya. Ini rambut-rambut dan minyak ini apa Iya. harus kita lakuin, Ron? Sorry. Ini juga ya? Air yang dikasih sama dukunnya itu. Iya, untuk mandi kembang itu kan. Tapi sayang dia nggak bawa kembangnya ya, jadi Saya memang lihat nggak bawa kembang ya. Tapi aku ingin ngebakarnya semuanya.
Tapi ngeliatin kita masing-masing masih sinis tatapannya. Mbak Rika ya. Oh my god. I don't know. My god. No, Bayu. Jauh. Bay, jauh, Bay. Be careful, Bay. Oh my god. Bay, I think we have to use this one. Kita No. ini taruh di tengahnya, Roy. Tahu tengah aja. Oke. I don't know how to use it without you. Bird. No. My god. Kalau kamu buang ini gak? Buang ini aja. Itu. Aku takut tuh nyamber ke tangan kamu. Si Rika, semoga dia nggak. Kita harus selamatin Rika. Kalau nggak dia mati terbakar. Hah? Si Rika kan memang dijadiin tumbal supaya Dia harus dibangun ya. dia harus dibangunin. Kalau nggak nyawa dia terbakar di situ. Mbak Rika. Langsung dicabut kakinya. Mbak Rika. Mbak Rika. Mbak Rika, kuatin tenaganya, bangun. Bangun, Rika. Bangun, Rika. Duduk sini. Duduk, bangun. Angkat badannya. Sini. Mbak. Ah! Cepet bangun. Gitu aja deh. Rambutnya udah habis kebakar juga kan. Ada yang keluar dari situ, Roy. Semuanya keluar dari korban-korbannya dan semuanya. Jadi pas dibakar jadi luntur. Ini kayaknya Dia Mbak Rika punya- juga jadi sadar. Dia punya black magic, susuk dan segala macam habis di situ, terbakar. Mbak Rika udah sadar kan? Udah enakan, Mbak? Mbak Rika sadar? Mbak Rika bisa dengar kami? Soalnya udah berubah jadi semula sih. Kita masih bisa pakai itu nggak ya soal panas? Ya tadi dia sempat teriak sampai jatuh itu kenapa tuh, Ray? Karena di dalamnya dirinya dia tuh masih ada sisa-sisa hawa hantu gitu kan. Dan Oke. akhirnya saya taruh barang-barang itu di lingkaran panas gitu. Gak heran dia jadi teriak-teriak kepanasan. Tapi sekarang udah ini ya, udah bersih ya? Udah bersih. Oke. Saya udah lega kok. Jauh lebih lega dari yang pertama. Kamu ngeliat udah nggak ada yang gaib-gaib tadi yang banyak ngikutin dia itu? Enggak ada. Akan pergi bener-bener. semuanya. Iya, tadi tuh semua udah nyampur, udah sama minyaknya, udah sama apinya, kebakar semua, udah jadi nol, kembali ke nol. Dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Semuanya udah balik normal sih. Ini sementara aja atau masih ada yang harus dia lakukan ke depannya, Roy?
ini bukan sementara, ini permanen sih kalau untuk Rika. Oke. Dan dia akan baik-baik aja. Tapi jangan lupa berbuat baik yang berhubungan dengan anak-anak. Berhubungan dengan anak-anak. Ya, kaitannya misalnya kamu lihat anak-anak kecil minta makan di jalanan atau pemulung anak-anak kecil, kamu kasih dan berbagi kasih buat mereka. Itu yang saya pengen Rika jalanin sih. Untuk korbannya Nah itu sendiri, dia, mantan-mantannya gimana? Ros? Saya rasa udah dihapus memorinya, jadi udah hilang. Alhamdulillah. Tiba-tiba langsung Udah ngejar Udah lagi. normal lagi ya mereka. iya, ya? kayak jadi ilfeel gitu. Oke. Saya lihat ada sisa api gak sih? Gak ada kan? Enggak sih. Sebagai sang perempuan, ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya kalau aku lihat dari kasusnya tadi Mbak Rika, memang intinya karena kita hidup di kota besar, lingkungan, pengaruh lingkungan itu sangat-sangat penting banget untuk membentuk pola pikir kita sendiri. Dan maksudnya banyak memang jalan pintas yang ditawarkan untuk bisa menggapai satu hal yang kita ingin capai. Tapi kan intinya sebenarnya yang lebih seru itu menjalani prosesnya gitu. Kalau misalnya memang pengen sukses, ada proses anak tangga yang dinaikin. Pengen kaya, kita harus kerja, ibaratnya gitu. Enggak yang tiba-tiba gitu. Justru di proses itu ya, Iya, bisa ada serunya di nilai-nilai proses. baru ya. Iya, kita belajar banyak hal di situ kan. Iya, betul. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? Gak ada Rika, gak ada. Baik, Rika. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan kedepannya jauh pikir panjang lagi sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan hal-hal mistis. Lebih memilih teman Iya, gitu loh, Mas. dan juga memilih-milih lingkungan yang bisa membawa kebaikan buat Rika Betul. sendiri. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Hilangnya percaya diri menciptakan emosi yang tak terkendali. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering berbuat sadis karena ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuda. Selamat malam, Mas Yuda. Mas, Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mas Yuda sehari-hari? aktivitas saya dagang. Sebagai pedagang ya? Pedagang. Apa yang mau diceritakan pada kami? Saya ritual bisikan yang ada di telinga saya nih. Apa bisikannya? Makhluk halus, Mas. Apa yang disampaikan? Tentang membunuh manusia yang ada dekat saya. Itu awalnya dari mana bisa ada bisikan kayak gitu? Saya ritual, Mas. Untuk apa? Untuk membunuh keluarga saya. Tujuannya? Karena saya nggak suka dengan keponakan saya. Oke. Jadi Mas Yuda melakukan ritual karena tidak suka dengan keponakannya, sakit hati mungkin. Lalu dengan ritual itu ada bisikan-bisikan untuk membunuh keluarga. Iya, Betul? Mas. Begitu? Gitu. Dilakukan, dilaksanakan. Dilaksanakan. Ada yang meninggal? Ada. Saya sabit lehernya. Saya sabit perutnya. Pakai apa? Pakai golok, Mas. Ponakannya umur berapa? Keponakan umur 15 tahun. Anak kecil. Ya, Itu salah apa anak 15 tahun sampai digituin? saya benci sama keponakan saya karena saya dihina-hina, Mas. Anak 15 tahun Anda anggap serius gitu? Iya, Mas. Oke, sudah bertanggung jawab di hukum. Secara hukum sudah bertanggung Sudah jawab ditanggung jawab, Mas. Gimana di Dengan- penjara? Dengan satu keluarga Aha. Maksudnya? Sih, bertanggung jawab dengan sesama keluarga. Oh jadi Omongan. diselesaikan secara kekeluargaan, nggak di penjara. Enggak, Mas. Oke baik, apa tujuan Mas sudah datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya di sini untuk melepas bisikan-bisikan yang ada di telinga saya. Bisikan itu muncul setelah Anda
menebas ponakannya itu? Muncul tiba-tiba, Mas. Sekarang merasakan bisikan itu juga? Masih sekarang masih merasakan, Mas. Apa yang terdengar? Bunuh dia. Dianya itu siapa? Keponakan lagi. Ada keponakan lain lagi yang mau Ada, dibunuh? Mas. Umur berapa lagi, Mas? Umur 16 tahun. Karena Karena menghina saya juga. Menghinanya misalnya seperti apa bentuk Dia penghinaannya? dia nggak suka dengan sifat saya yang egois. Semua orang juga tidak ada yang suka dengan sifat yang egois. Saya nggak suka dengan kayak gitu. baik, Mbak. mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusinya ya. Kita nggak mau menghakimi Iya. Mas Yuda, tapi harapan kita dari menembus mata batin ini bisa membuat Mas Yuda menyadari apa yang dilakukan dan juga terlepas dari bisikan-bisikan yang sering mengganggu itu ya. Kami akan ajak Mas Yuda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuda, tinggal di rumah bernomor 77. Lahir tanggal 26 Juli 1992. Sosok yang berjiwa tangguh, namun selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Mata batin saya melihat ritual yang melibatkan banyak makhluk halus. Ritual itu membuatnya tak dapat mengendalikan emosi. Jika emosinya meledak, dia akan menghabisi apa saja yang ada di depannya. Saya melihat sosok raksasa bertaring memegang palu atau kapak yang besar. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Yuda dengan tanggal lahir 26 bulan 7 1992 dan nomor rumah 77. Benar. Yuda telah melakukan ritual dan pernah emosi juga, akhirnya ponakannya sendiri, seorang anak perempuan berusia 15 tahun karena sakit hati dihina. Benar. Dan sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib untuk, bahkan sekarang juga merasakan ada bisikan untuk ponakannya yang lain yang usianya 16 tahun karena sering menghina juga. Makanya datang ke menembus mata batin untuk bisa terlepas dari bisikan-bisikan yang mengarahkan Mas Yuda ini untuk membunuh orang gitu ya. Benar. Intinya sebenarnya dia selalu dibisikin dengan makhluk halus kan? Ya. Dan saya ngerasa sekarang pun kamu diikuti oleh makhluk halus loh. Dari cara berbicara kamu, saya ngerasain aura yang gak enak sekali di hati saya. Dia diikuti sosok seperti apa, Roy? Saya melihat sosoknya sosok sang jawara seperti itu. Dan terus saya juga ngerasa pemarah dianya. Si sosok itu adalah sosok yang pemarah. Tapi kayak Ini berubah udah gitu mulai ya. ya kan? Matanya juga udah dari tadi ngeliatinnya Dari awal juga. datang. Iya. Makanya gak heran dia juga ngelakuin hal yang Ngomongnya sadis pun juga. menggebu-gebu sekali soalnya. Saya takut membahayakan bintang tamu kita hari ini ya, Bay. Bintang tamu kita gimana? Aman gak Roy dari dia? Kamu harus ngikutin ketika dia menyerang kamu, ikut supaya kamu menghindar. Oh my Jauh god, gitu. dia udah masuk now. Oke. Ikutin namanya. Lagi maksudnya ikutin menghindar. Karena itu akan bahaya. Saya ngeliat di sini serem banget ya. Saya juga nggak tahu ini makhluknya seperti bentuknya kok acak-acakan. Tapi dibungkus pembalut seperti Pocong? dan mukanya dan emang pocong ternyata. Ini sejak kapan pocong ini ngikutin Yuda, Roy? Sejak dia udah bergumul dengan dunia-dunia yang mistis. Berarti sejak pertama kali dia melakukan ritual. Iya, ini serem.
tingkat keseremannya dari 1 sampai 10, 9 dan 10. Nah, dia sendiri dari badan yang kecil itu menyimpan lubang yang gede yang bisa buat suara. Oh, yang lain jadi gampang masuk ke dalam gitu. Dan the way he look at this guest star, Nah, cara dia melihat bintang tamu kita juga nggak nyamanin sih. Andi ini nggak aman dong. Iya, maksudnya iya kayak nggak nyamanin dia sebagai perempuan karena saya ngerasa dia mau melahap. Ini masih Yuda atau kamu lihat ada sosok lain yang udah merasuk si Yuda ini, Roy? Saya lihat ada sosok lain yang udah merasuk ke Yuda. Sosok seperti apa? Ini dia. Soalnya ada beberapa hewan juga yang saya lihat, tapi ada beberapa pocong. Banyak dong berarti ya? Banyak Hanya berarti. satu ya? Gak hanya satu. Ini mukanya merah gitu. Darah. Memar, lebam. Meninggalnya karena dianiaya atau kecelakaan gitu. Iya. Dia kayak lagi berusaha ngelawan ya, Roy. Lihat deh. Dan kuping saya menjadi kayak panas banget kan. Teman-teman saya pada bilang, hati-hati Uncle Roy. Oke. Yuda ini bukan Yuda lagi. Sama sekali. Bukan Yuda. Sama sekali bukan. Sekali bukan. Ini kayak lagi dilawan atau emang ada sosok kayak hewan yang lagi masuk dalam Yuda, Roy? Iya, ada sosok yang lain yang ingin masuk ke Yuda. Tapi keinginan saya untuk melukis harus selesaikan. Karena saya lihat ada yang aneh sih. Ini another Iya. sosok. Sosok yang lain selain yang. Jadi yang sekarang lagi ada di badan itu beberapa ya? Iya, berubah-ubah. Baik, kamu tanyain dia deh. Kamu maunya apa di sini? Selamat malam. Kamu mau apa kesini? Mau lepas yang ada di tubuh saya. Mau lepas yang ada di badannya? Apa yang ada di badannya? Halus. Makhluk Kok gimana sih? Makhluk halus katanya? Roy, Ini yang mana nih? bukan. Ini. Jadi ada banyak bayi ternyata. Saya masih ngeliat 5 lagi yang belum muncul. Hah? Hari ini barusan saya gambar baru 2. Lalu 5 menyusul. Oh, itu yang kamu bilang katanya ada lubang besar yang jadi sering banyak yang masuk Betul. gampang. Jadi mereka kayak rebutan masuk dalam sini. Betul sekali. Ini tuh semua sosok yang jahat. Jahat menurut saya. Saya nggak yakin dia tuh beneran masih Ini Yuda. kenapa? Coba kamu pegang punggungnya kamu gituin. Ya, coba sadarin. Mas Yuda. Selamat malam Mas Yuda. Mas Yuda dengar saya. Dengar saya Mas Yuda. Makanya kenapa saya gambar banyak banget makhluk halus di sini? Karena saya ngeliat itu. Ini kayak Ini beda bukan lagi. dia deh. Ini beda lagi. Iya kayak beda lagi nih, bukan yang tadi kayaknya. Beda lagi, Bay. Saya ngeliat ada sosok orang berkepala botak, Botak. rambutnya di samping-samping doang. Bay, ini untuk kasus ini agak parah sekali, Bay dia.
Ini dia terlalu sering melakukan ritual makanya diikutin atau karena dia juga melakukan membunuh ini itu? Dia melakukan ritual dan diikuti, dan plus bau hawa manusia itu bercampur dengan Iblis? iblis, dan jadinya gampang keluar masuk. Ini pocong, terus ini lagi kakek-kakek nggak jelas. Nih bentar lagi diem lagi nih. Ini keluar lagi nih? Iya. Dan tiba-tiba ntar ada lagi yang beda lagi. Berarti dia harus disadarin supaya yang nolak kali ya? Betul. Mas dia Yuda. harus Mas Yuda. Mas Yuda. harus Mas Yuda. dia sendiri yang bisa nahan harusnya. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda dengar saya? Mas Yuda. Udah Mas Yuda. Ya mas. Udah balik dia. Di sini Gampang ada. banget ya? Iya, nih Bay. Di sini saya lihat gambarnya, dia ada kakek-kakek. It's not kakek, apa itu namanya? Om-om kepalanya botak gitu loh. Itu saya rasa dari keluarganya juga. Laki-laki. Laki-laki kepala botak mengikuti Yuda terus. Jadi ini sebenarnya Yuda tuh gampang dibisikin sama yang gaib-gaib gitu loh. Termasuk orang yang rentan. Dia gampang banget. Iya. Rentan. Itu apa yang bikin dia kayak gitu, Roy? Kenapa dia begitu rentan dimasukin sama makhluk-makhluk gaib? Saya lihat sih karena ritual sih, ritual yang salah. Seperti itu, Bay. Oke. Kami mau tahu ritualnya seperti apa sih? Apa yang dilakuin, Mas Yuda? Ada ritualnya. Boleh saya lihat kah bawa sesuatu? Ada. Ada di belakang. Boleh dipraktekin di sini? Boleh, silakan. Silakan. Dari cara ngomong pun tuh kayak udah menggebu-gebu banget gitu ya. Iya. Kayak memang udah pemarah gitu. Makanya tadi Roy bilang ada sosok kayak jawara Iya pemarah jawara yang itu masuk. jawara Jawara, banget memang. kan? Kayak jawara banget. Iya kan? Kayak jawara Iya. banget kan? Ini lebih gila lagi. Ini kayak mungkin ini jawaranya ya. Mungkin Kalau ini kan ya. pocong, ini kan kayak Kunti. perempuan kunti ya. Jadi ini jenggotnya tuh sampai kayak begini-begini. Terus matanya sampai mendeluk-deluk gitu loh. Iya biasanya jawara kan kayak gini nih. Iya. Iya. Dan aku tuh kalau jadi gini, semakin dia masukkan dan semakin aku gambar, dia nggak akan suka lihat cerminan diri dia. Oh dia nggak suka digambar di sini, dia bisa nggak- marah. Dia bisa marah. Nah, makanya saya melakukan supaya dia itu keluar aslinya. Marah ya. Dia bisa dipancing ya. Iya. Baunya ada yang aneh sini. Hati-hati. Ini ritual semacam apa ya, Roy? Dia ada arang dibakar, terus dikasih air, terus dikasih bunga, Jerupa kayaknya. kasih kembang. Iya, terus itu apa ya? Kadal ya? Ih, kadal itu sih. Ah, diapain mas? Dia mak.
dia masukin kadal ke mulutnya. Setelah dia siram kembang, terus dikeluarin lagi kadalnya. Cuma dimasukin mulut terus dikeluarin lagi. Nggak dimakan tapi. Enggak. Ya. Nenek ini masih hidup loh ini. Kamu ngelihat ada yang masuk dalam situ nggak, Roy, kadalnya? Ada, baik. Kadalnya harus diselamatkan karena kasihan. Tempat habitat saya pengen dia melepaskan ke habitatnya sendiri. Kamu siapa sebenarnya dan mau apa di sini? Saya mau melepaskan bisikan-bisikan yang ada di telinga saya. Kok kamu membuat orang lain jadi takut? Itu tidak baik, tahu nggak? Ini sejauh yang saya tahu, ini kadal ini kan memang darah panas ya. Begitu dia masukin kadal ke mulutnya dengan ritual tadi, itu yang bikin dia juga sama darahnya mungkin jadi gampang emosi, gampang temperamen gitu kali ya, Roy. Iya. Saya pengen dia sadar. Ini kerasukan lagi nih. Kerasukan. Diapain ya kadal ini? Saya yang mengendalikan kamu. Dan kamu berada di kuasa. Ya, kamu harus dengerin apa yang saya bilang. Kekuasaan kamu ada di aku. Allah. Bangun. Kamu ada di bawah pengaruh saya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Bye. Please help me to open this thing. Oh goodness, what is this? Baunya nggak enak banget ya. Kamu harus nurut kata-kata saya, harus diem di situ ya. Saya mau bongkar nih isinya apa. Terus. I don't know where's this. Ada bau. Bau apa ini ya? Baunya nggak Ini enak banget, nyengat banget. Ini apa? buat saya masukkan ke minuman yang saya nggak suka. Hah? Baunya kayak gini? Iya, Efeknya apa? buat membunuh keponakan saya. Kau masukin ini ke minuman ya? Iya. Baik. Kok panas ya? I don't know. Ini kamu minum kok ponakan ya? Kamu kocok itu minuman. Cepet. No way! No. Jangan dibuka, jangan dibuka. Ah! Ini kamu kasih ke orang lain? Iya. Gini deh. Tampaknya kita semua nih di sini. No, jangan sentuh. Saya saranin kamu jangan sentuh itu. Jangan. Enggak, Jangan, mau. jangan. Jangan. Jangan, taruh aja. Kamu taruh aja.
dengar kata saya, jangan dibuka. Taruh aja. Kok kamu kocak aja. Pelan. Aduh. Itu bikin orang meninggal loh. Aduh. Iya. Kamu kok tega sih? Dengan cara gitu orang ya meninggal lah di dalam perut. Can you imagine kalau lu minum kayak gituan tiba-tiba meledak di perut lo? Kita yang Mati denger semua. aja kayak gitu kagetnya, apalagi Meledaknya masuk. hancur Ih, loh. parah. Itu kamu ngebunuh orang loh kayak gitu. Coba lihat itu botolnya. Kamu nggak apa-apa tapi? Kamu gak apa-apa kan? Kaget aja. Suaranya parah, kencang banget. Mas Yuda, kamu beneran bikin minuman itu kalau orang minum dia perutnya kan langsung kayak begitu. Kebakar banget lah ini. Botol plastik kayak gini loh. Perut orang berarti bisa kayak gini juga dong? Iya. Pantes deh tadi saya tuh nggak enak perasaannya. Dia lalu nangis. Dia nangis ya? I don't know. Tapi kayak nangis deh, Rin. Kenapa mungkin dia nyesel atau gimana? Baik inget kalau iblis, demon, setan bisa manipulatif. Oh, Jadi kita nggak bisa tahu janjinya meleset atau enggak. Itu udah pesen saya. Tapi dari ini awal. Yuda bukan. Yang kamu lihat. Setengah-setengah. Kita harus selamatin kadal-kadal itu dulu sebelum dia gigit dan menjadi tambah powerful. Sekadalnya ya. Harus itu yang bikin kadalnya. dia tambah powerful ya? Iya. Mas Yuda bisa dengar saya? Saya bisa dengar? takut dia menggigit kepalanya sampai putus dan menambah kekuatannya gitu. Aku nggak mau itu terjadi. Itu harus selamatin ya. Itu kita harus harus ambil. selamatin, tolong dong bisa keluarin itu. Ini kadal-kadalnya dulu deh, dimasukin, diambil. Diambil aja. Ini kadal satu lagi mana tuh kadalnya? I mean even itu nggak meledak di perut pun mungkin itu gimana ngancurin isi perut kita kan? Bener Walaupun banget. tidak Dimakan nanti sama dia. meledak. Ini kenapa nih dia? Dia dalam pengaruh makhluk halus. Oh nangis? Why? Kenapa kamu nggak sukain dibuang? Ah? Nggak suka ini dibuang? Hah? Nggak suka ini dihancurin? Nih. Nih saya hancurin. Nih, saya hancurin. Nih, yang biasa dipakai ritual kan? Ini? Hah? Bener? Iya dia kayak orang Dia udah kayak ya. orang linglung gitu, dia udah sadar antara Yuda dan bingung mau ngapain ini siapa gitu. Kayak orang linglung ya. Mas Yuda. Ya mas. Oke, baik. Berarti sudah kembali. Perlu cleansing. Iya, saya butuh garam. Garam, air, Dan air. garam dan air. Kamu nangis? Karena mata. Kena mata. What happened? Itu dicuci muka dulu deh. Dicuci dulu muka. Sudah cukup? Yuda.
kamu deh. Kaos kakinya. Dua-duanya. Nggak usah berdiri aja. Duduk lagi. Nggak usah dipakai dulu. Biar kamu agak tenang dulu. Saya mau tanya Mas Yuda, matanya kena cairan itu apa rasanya? Gak ada apa-apa. Tapi kalau bisa meledak kayak gitu, kebayang nggak kalau misalnya diminum orang, apa yang terjadi itu di usus orang? Iya. Saya masih curiga nih. Juga. Menurut penciuman saya mencium aroma yang lain nih. Kenapa kamu Ada jimat lain lagi yang kamu bawa ya? Ada sesuatu yang dibawa lagi? Ada. Aduh. Banyak banget. Boleh saya lihat ya. Saya menghadapi kamu harus sabar. Boleh saya lihat? Boleh. Silakan ambil. Sebenarnya ya dengan kayak gitu aja tanpa dia baca pun pasti mati ya. Iya pastilah. Udah gitu. Dan mulai sekarang masih ini loh. Ngiang gitu kan. Masih nging gitu. Apa lagi nih? Keris ya. Duh. Mas Yuda. Saya khawatir dia menyakiti dirinya dia sendiri. Apa? Jangan keluar dulu. Security standby tolong. Jangan dibuka Mas, masukin aja. Saya takut nih ada korban nanti sih. Ini apa ya Mas Yuda? Golok. Iya saya tahu itu apa. Ini untuk apa dibawa ke sini? Buat keponakan saya. Ini yang dipakai. Iya. Oke, itu Kejadiannya kayak gimana Roy? Kamu bisa... kamu mungkin lebih ke arah situ kali lihatnya. Situ mungkin. Ya, situ aja ya. Saya nggak mau ada korban ya, tolong. Saya dengan sangat rendah hati. Saya tidak mau ada penyiksaan diri ataupun darah-darah. Itu gimana cara menggunakannya waktu itu? Ditebas ke leher kan? Ke leher sama ke badan. Jangan dibuka ya. Saya boleh tahu nggak nama keponakan kamu siapa yang waktu itu? Iya. Pas dia umur berapa? 15 tahun. Saya tahu sih. Cuma Kamu ngeliat sosoknya, ada arwahnya. Sebenarnya nggak ada salah apa-apa. Cuma berisik aja. Kayak riuh mondar-mandir gitu. Cuman sesederhana Iya. itu dia nggak suka. Saya ngeliat ada suara TV di situ, ada suara orang lain juga kalau lewat motor selalu lalang, tapi di ruang tamunya dia berisik. Saya ngeliat dia tuh, dan saya lihat juga dia percobaan minuman. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Yuda banyak korbannya. Oh ada lagi korban. Gak cuma keponakannya, tapi saya lihat banyak banget yang ada satu kepuasan sendiri di diri dia kalau Berhasil bunuh. Orang mati. Hmm. Kalau ngebunuh orang dia puas. Jadi ada satu kepuasan di diri dia kalau ngebas, ngebom di sini itu kayak rasa. Itu dia apa si makhluk itunya? Sebenarnya sih aslinya dia, tapi gara-gara tempatnya ini tempatnya bagus nih,
jadinya dimasukin buat dia, hantunya dimasukin. Kenapa dia segampang itu ya? Kenapa bisa terlihat bagus bagi makhluk-makhluk astral itu, Roy? Karena dia tuh lemah, nggak pernah ibadah kayak gitu-gitu, frekuensinya juga kosong, cara matanya dia melihat juga kosong gitu. Jadi kayak nggak punya pegangan dia. Iya. Dan itu yang buat makhluk-makhluk itu malah masuk. Iya, dan ada satu sensasi melihat orang diledakkan. Tersiksa gitu? Iya. Itu sadis banget loh. Saya mau cleansing dia, tapi dengan satu syarat, kita harus sita dia punya golok. Atau kalau enggak, golok ini akan nebas orang lagi. Oke. Tapi kalau dia nggak mau gimana? Dia, Harus dipaksa? kita harus bantuan security. Tentunya pasti. Mau nggak mau ini harus diambil ya? Iya. Harus disita. Ya mumpung dia lagi gini juga nih, Mumpung- mungkin dia nggak. Aku takutnya dia pas bangun, dia akan ngebuka itu samurainya. Oke, ini harus diambil sekarang. But I think we have to, ada security-nya. Ada security. Cleansing dulu atau ambil dulu? Ambil tuh. Security tolong ambil dong. Tolong ambil. Sebelum dia sadar. Ada ya orang yang merasa puas gitu dengan melihat orang lain yang menderita. Iya, ada kepuasan sendiri. Kalau ngeliat orang sesat kayak psikopat. Gak usah Iya, Pian, ini hati-hati yang ya. berkayak psikopat ya Roy kalau Iya. kayak gitu. Gak usah Pian, hati-hati. Siap. Oke. Dia kerasukan lagi nih? Enggak sih. Enggak. Enggak. Saya takut sekali kalau tadi dia masih ada goloknya dan dia sadar on off. Mungkin Bisa ambil. aku juga bisa jadi korban. Dia kayak matanya masih nyari terus loh. Iya, dia masih kayak orang linglung banget, dia enggak. Dia bingung gitu. Oke, bisa kita cleansing Roy sekarang dia. Sebenarnya saya udah cleansing sih, Oh udah. tapi dia yang belum. Tapi dirinya dia sendiri yang belum mau menerima itu gitu. Tadi proses cleansing dengan air garam itu cukup? Oke. Kita tidak butuh bubuk-bubukan karena dia Enggak, ini tidak dalam kasus dibubukin. Karena ini lebih ke arah kepuasan batin melihat orang meledak. Dia bisa sembuh nggak Roy? Saya yakin harus ke ahli yang lebih ahli profesional yang menanganinya. Kejiwaan. Ya, tapi karena gara-gara ini jadi banyak setan yang ikutin dia. Ah iya. Kan dia bengong nih, katanya mencari. Saya jadi setannya. Terus saya lihat ke sini. Saat dia linglung, Orang. Gitu. oh dia ikutin bisikan itu. Bakar orang. Karena dia juga mungkin terlalu sering melamun apa gimana tuh Roy? Iya. Kosong. Kosong. Ya. Bacok dia. Kayak gitu-gitu. Saya nggak takut dengan hantu, tapi saya takut dengan udah masuk ke dalam alam pikiran manusia dan itu berubah Iya. jadi real. Itu lebih menyeramkan sebenarnya. Bener. Udah. Udah. Mas Yuda, apa yang udah? Udah. Oh, udah. Udah sadar. Sekarang udah lebih baik. Udah. Apa yang dirasain? Panas, berat, pusing, dingin, Pedih. sedih? Pedih. Pedih. Pedih kan? Bayangin deh kalau itu masuk di mulut dan di perut, apa jadinya ya? Oke. Ini mungkin Baik. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? saya pengen banget Yuda kamu menebus semua segala karma buruk kamu. Saya pengen banget Yuda bener-bener kamu mengayomi semua anak kecil gitu dan kalau ada panti asuhan tebus deh semuanya, bantu mereka kayak dengan tenaga atau apa. Terus saya pengen juga Yuda ketika
Misalnya ada ibu-ibu tua dan segala macem, dia butuh tumpangan atau apa, kamu nawarin. Banyak berbagai cara buat kebaikan deh. Iya mas. Saya yakin kamu bisa buat kayak gitu, dibuat orang bisa minat. Berarti otak kamu brilian juga dong, bisa membuat sesuatu yang lebih positif. Iya, ini bikin sendiri cairan ini. Bikin. Itu kan kita butuh kayak something yang gitu kan. Kreatif banget. Kreatif kan. Iya. Nah ini dia, kamu tolong hentikan ini mungkin yang lebih kreatif yang lain. Gitu. Ya. Kreatif yang positif ya. Kreatif yang positif gitu. Andin, ada yang mau disampaikan buat Yuda? Apa ya? Aku ya sama sih kayak Roy bilang. Kamu shock ya? Kaget ya? Kaget banget karena memang sampai sekarang masih kedengeran Ya aku juga. Aku shock sebenarnya. Maksudnya ya nggak kebayang kalau itu terjadi di perut kita, di perut siapapun yang mungkin Mas Yuda kemarin udah lakuin gitu. Tapi masih ada waktu untuk maksudnya masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Kita masih bisa untuk merubah diri kalau memang kita mau. Apapun kesalahannya, setiap orang kan juga pasti melakukan kesalahan. Yang penting gimana ya niat ke depannya Mas Yuda menjadi orang yang lebih baik, dan semoga semua ini udah Berakhir. ibaratnya ya masa lalu aja gitu loh. Iya mbak. Mas Yuda, ingat tadi seperti yang disampaikan. Roy bilang, kebaikan akan membuat Anda kuat untuk menolak makhluk-makhluk ini untuk datang lagi ke dalam dirinya Mas Yuda. Oke? Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Iya mas. Terima kasih Mas Yuda. Mudah-mudahan cerita kamu ini bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini. Dan Mas Yuda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Silakan dibawa sepatunya. Kepuasan tidak akan pernah habis sebelum usia terkikis. Roy, kalau ngelihat apa yang dilakuin Yuda ini kan bahaya banget ya. Kok saya Bahaya. nggak yakin ya. Saya khawatirnya masih ada kadal-kadal di rumah yang akhirnya dia lakuin lagi ritual. Iya. Terus darahnya panas lagi, dia denger lagi bisikan-bisikan ini. Ya justru sangat berbahaya sekali. Apalagi nih, tadi dia pegang golok ya atau samurai di sini. Dan makanya nih saya juga penasaran juga di rumahnya dan lokasi TKP-nya tuh banyak hal-hal gaib lagi dan barang koleksi yang lebih parah lagi. Makanya saya diwakili oleh Priestley. Nanti samurai tersebut akan dibawa oleh Priestley, karena kalau kita beresin di sini, saya yakin akan ada darah berdarah di penonton kita. Tapi samurai itu apa golok tadi akan dibawa lagi ke rumah? Akan dibawa lagi, akan ditangani oleh Priestley, dan saya percaya dia akan bisa menanganinya. Oke. Karena kalau di studio nih membayangkan penonton ya? ada 30 orang yang akan ditebas. Mudah-mudahan bisa selesai nanti di tempatnya ya. Siap. Baik. Dan setelah ini pemirsa, Priestley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Yuda. Pemirsa, sekarang aku udah ada di depan rumah Mas Yuda dan aku mau menetralisirkan benda-benda tajam yang ada di rumahnya. Assalamualaikum. Mas. Permisi, Mas. Permisi. Kak, aku boleh minta masker? Iya, jadi sekarang aku mau ngeliat ke benda-bendanya itu ya Mas, tapi aku kurang ngerasa nyaman sih masuk ke rumah ini, jujur. Karena emang pas tadi masuk kita udah langsung disambut sama sosok yang gede banget, tapi dia sekarang lari ke belakang sana. Boleh masuk? Boleh. Nah, Mas, aku mau nanya, Mas udah lama tinggal di sini? Udah lama. Udah lama? Udah. Dan melakukan ritual itu juga udah lama? Udah lama. Loh, kok mati? Ini kayaknya makhluk yang di situ deh. Mungkin cuma iseng-iseng doang itu mbak. Iseng. Kak, aku boleh minta tolong nyalain lampu kamera?
Oke, ini aku malah makin ngerasa nggak nyaman di sini. Itu juga, yaudah, ini udah bener-bener nggak enak. Aku udah mau cepet-cepet aja deh. Bendanya ada di mana, Mas? Ada di situ. Di situ, pantesan. Permisi. Oh jadi ini, Iya Mbak. ini saya boleh pegang? Boleh silakan Mbak. Boleh. Boleh. Kenapa Mbak? Mas Yuda tahu nggak kalau misalnya samurai ini udah pernah dipakai untuk ngebunuh? Iya Mbak. Dan banyak yang meninggal karena samurai ini, Mas. Bener. Tapi tunggu. Ini Mas dapetinnya dari orang lain juga ya? Ada orang lain benar. Karena pemirsa ini yang aku lihat bukan cuma Mas Yuda yang pernah pakai samurai ini. Samurai ini sebelumnya sudah di tangan orang lain dan sama, orang itu juga melakukan hal yang serupa. Membunuh orang lain memakai samurai ini. Jadi korban yang aku lihat bukan cuma 1 atau 2 dan mereka pun penuh dengan dendam. Ini udah nggak bagus banget sih Mas sebenarnya. Mas boleh coba untuk ritual? Boleh Mbak. Aku mau ngeliat. Boleh. Mas maaf, biasanya kalau Mas ritual itu ada yang masuk ke badan Mas atau gimana? Ada. Ada? Ada Mbak. Oke, yaudah Mas boleh. Ya. Saya nggak ada yang masuk Mbak. Nggak ada. Nggak ada Mbak. Ya aku juga tadi ngeliatin sih, makhluk-makhluknya nggak ada yang berani ngedeketin. Kenapa? Nggak ada yang masuk Mbak. Oke, jadi boneka Bumi ngasih informasi ke aku kalau mereka nggak akan masuk ke badan Mas Yuda karena ada kita, rame banget di sini. Jadi frekuensinya emang bertolak belakang banget sama aku pribadi. Jadi mereka nggak masuk ke badan Mas Yuda. Kak, aku boleh minta tolong lo kamera aja di sini. Jadi kita review duluan. Ya Mas tetap ngelakuin ritualnya ya Mas, tapi saya tinggal. Jadi ini dia mau ritual lagi Kak. Dan ritualnya kita tinggal karena tadi tuh mereka nggak berani buat nunjukin pas ada kita rame-rame. Tuh, ternyata udah ada kan yang nyamperin. Satu kayak apa ya, setengah macan. Tapi mukanya muka manusia. Setengah macan mukanya manusia. Iya, jadi badan setengahnya itu macan, tapi tangan depan dan wajahnya itu manusia Kak. Ada lagi nggak selain itu? Ini ada kakek-kakek. Sini nih, di depan sini. Itu dari benda-benda ini? Iya. Kayaknya ini udah bukan Mas. Ya udah deh. Ini kerasukan ya? Iya. Nah kakek-kakek itu sekarang udah masuk ke sini. Ini dia main senjata tajam ini nggak bahaya buat dia sendiri? Sebenarnya sih kan dia udah sering ngelakuin ritual ini. Berarti dia harusnya udah bisa ngehandle. Wah, kok jatuh? Wah, ini udah nggak bener banget sih ini Kak. Karena emang makhluk-makhluk yang tadi kayak pada berusaha untuk masuk ke satu tubuh dan ada satu. Ini minta ampun. Minta ampun nih dia. Loh, ini Mas Yuda kemana? Kakak kita kesana deh. Bang, ayo Bang. Yuk. Mas Yuda. Loh, tadi ada di sini kan? Tadi tuh Mas Yuda kayak emang kerasukan, terus dia ngeluarin samurai. Tadi dia lari kemana ya Kak? Itu posisinya kerasukan dia? Iya Dia dia. lari ke sana tuh. Kakak yakin? Iya. Aku kesana deh. Bukan ke sini. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda. Nggak ada loh.
Ah, Kak Sri. Iya iya Kak, tunggu. Ini Mas Yudanya nih. Mas. Kayak ketakutan gitu. Mas Yuda. Mas. Mas, sadar Mas. Mas Yuda. Mas, Tunggu deh. Mas Yuda, maaf. dia ketakutan apa ini? Oh, jadi Kak tadi Mas Yuda ritual kan? Terus Mas Yuda tadi juga megang samurai yang tadi sempat kita bahas. Dan sosok yang masuk ke Mas Yuda itu bertentangan sama salah satu sosok yang energinya jauh lebih besar. Dan sosok itu emang ada di dalam. Kayaknya dia ngerasa dia yang mau nguasain badan dan benda-benda yang tadi ada di situ. Oh, ada sosok lain yang lebih besar. Iya. Mas udah ngerasa nggak enak ya? Yaudah yuk Kak. Ini gimana nih? Tunggu deh. Aku masih kurang yakin sama sosok apa yang tadi aku lihat dan sosok apa yang coba buat ngeganggu Mas Yuda kayak gini. Jadi kita coba lihat di preview kamera tadi ya Kak. Oke, boleh deh kita pergi. Yuk, Mas. Ini bawa ke base Ikut, dulu Mas. deh. Ayo Mas. Yuk. Mas Yuda, Kak Sri, pemirsa ini kita mau ngelihat lagi rekaman yang tadi pas Mas Yuda ritual. Ini posisi Mas Yuda masih sadar. Masih. Nah, dari awal aja tuh Mas, udah banyak banget sosok yang emang datang. Ternyata bener ya, yang dikatakan sama boneka Bobby. Bentar, sorry. Ini apa ya? Hah? Ini aku ngeliat jelas nih. Oh Ini iya. pocong nih. Lihat Oh nggak, Mas? iya. Lihat, Mas. Ini ada pocong ketangkep di kamera. Oh iya. Oh, ini jelas banget ini kok ini. Berarti emang bener sosok-sosok yang ada di rumah Mas Yuda ini emang bahaya. Nah ini Mas Yuda udah nggak sadar ya. Kak, aku minta tolong dong buat barang-barang yang tadi itu kakak lilit pakai kain, terus nanti bawa keluar ya. Aku mau netralin. Oke, siap. Nih. Nah ini udah bukan Mas Yuda lagi sih Mas. Yang ada sosok yang paling besar dan yang ngerasa nguasain. Yuk Mas, kita netralin aja semuanya. Kesini. Nggak apa-apa ya Mas kalau nanti benda-bendanya semuanya dinetralisir. Kak, udah semua? Ini udah semua. Iya. Nah Kak aku minta tolong dong air 1 ember. Iya karena emang benda-benda itu juga yang bikin badan Mas Yuda kayak tadi juga. Dan dia juga yang nyuruh Mas Yuda buat ngelakuin hal-hal negatif. Jangan nih, please. Iya. Kak, aku minta tolong pegangin Bobby ya. Ini Mas Yuda juga doa ya Mas. Iya, Mbak. Yang penting niat kita semua di sini baik. Tuh, lihat kan Kak? Mas lihat kan? Ini asap dan ada kadal. Jadi ini emang jelmaan dari makhluk-makhluk yang ada di benda-benda ini. Karena kayak yang tadi aku bilang Kak, bukan cuma 1 atau 2. Nah Mas, sekarang Mas Yuda udah rela kan, semuanya udah lepas. Semuanya udah balik lagi. Tapi ini tetap ya Mas, benda-bendanya, barang-barangnya kita bawa. Iya, Mbak. Kita sita aja. Iya, Kak Sri aku minta tolong ya diambil. Mas, untuk kedepannya jangan pernah ngelakuin ritual-ritual aneh ya. Walaupun kedengeran bisikan gitu, dibisikin atau apapun itu jangan dilakuin ya. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rika dan juga Yuda. Yuda tadi mendengarkan bisikan-bisikan gaib, dia membunuh ponakannya dan juga pernah melakukan ritual yang akhirnya membuat dia susah untuk berpikir dengan logikanya. Sementara Rika juga adalah seorang pelaku mistis yang sebenarnya karena susuknya akhirnya membuat dia malah gampang dirasuki. Iya. Gimana tanggapan kamu Yuda dan juga Rika? Yuda dan Rika sama-sama menyeramkan sekali bagi saya dan tapi Rika masih bisa dikontrol. Kalau Yuda itu membahayakan, benar-benar membahayakan manusia lainnya karena dia punya
otak yang brilian tapi dipakainya salah tempat. Dia punya kesenangan saat membunuh orang. Bener, suara ledakan dan apa jadinya, blok dalam sini, dor. Habis sih. Apa Organ sih? dalamnya hancur. Hancur gitu. Itu bukannya ini loh, bukannya lewat feses dan urin keluar, enggak, bener. Tapi on the spot gitu kayak. Berarti di antara Rika sama Yuda yang lebih menyeramkan Yuda. Yuda, ya? bagi saya Kondisinya. Yuda. Kamu Kalau gimana? Iya, sebenarnya dilihat dari maksudnya mata ini pun Yuda memang karena dia juga satu laki-laki kan juga punya pikiran dan punya tenaga yang jauh lebih ini dari perempuan gitu loh, dan memang serem, ya Allah, nauzubillah. Serem banget, maksudnya dia karena cuman hal sepele dia bisa dengan gampang ingin menyiksa, ingin membunuh. Karena dia seneng melakukan Iya, itu. itu ibaratnya dia cuma ngikutin hawa nafsu kayak gitu. Iya, Sampai kayak gitu ada makhluk-makhluk yang sampai asing yang akhirnya suka karena sama gitu loh. Sama, Frekuensinya Iya. sama. Aduh, mudah-mudahan sih Yuda dan juga Rika setelah dari menembus mata batin akan jauh lebih baik dan bisa melepaskan ritual-ritual mistisnya yang justru membahayakan orang lain ya. iya. Andini Nurmalasari, terima kasih Terima banyak kasih, sudah Mas. hadir di menembus Terima mata kasih batin. ya. Sukses untuk semua karir dan Amin, rencana insya baik Allah. ya. Terima kasih. Terima kasih Roy. Terima kasih sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Penjelasan pencerahannya. Pemirsa, ketika Anda menyerah karena keadaan tidak berpihak, ingatlah bahwa pesawat tidak akan sampai tujuan jika hanya terbang mengikuti arah angin. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.